Halo guys, balik lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan bahas mengenai beberapa pilihan watchface yang terdapat di smartwatch Advan SE1. Ya, mungkin ada di antara kalian juga yang mungkin tertarik atau mungkin mau beli smartwatch dengan model yang sama. Jadi bisa nonton dulu video ini sebelum membeli smartwatchnya. Nah, di sini untuk pilihan dari watchface-nya itu ada beberapa watchface bawaan yang terdapat di smartwatch ini. Nah, untungnya untuk watchface bawaannya itu dia cakep-cakep ya, bagus-bagus. Pilihannya menarik teman-teman. Kita cuma disediakan satu ruang saja, ini dia untuk backgroundnya. Background yang bisa kita custom atau ganti dengan menggunakan foto yang lain atau foto yang tersedia di aplikasi David. Dan kita juga disediakan satu ruang untuk mengganti tampilannya atau mengkostum dengan menggunakan foto yang kita suka. Jadi totalnya ada dua ruang ya. Kalau untuk watchface bawaannya itu nggak bisa kita ganti atau ubah dengan menggunakan foto yang lain. Jadi itu sudah paten bawaan dari smartwatchnya. Untungnya sih bagus-bagus ya. Jadi kita juga gak akan ngerasa bosan dengan pilihan watchface bawaan di smartwatch ini. Nah, untuk pilihan watchface-nya ini bisa kita lihat dari aplikasi David. Nah, buat teman-teman yang baru beli smartwatch-nya, saya sarankan untuk pairing atau koneksikan smartwatch kalian itu ke aplikasi David ya. Ini merupakan aplikasi pendukung agar smartwatch kalian bisa terkoneksi ke handphone kalian, teman-teman. Ini dia untuk pilihan dari beberapa watchface yang tersedia di aplikasi David. Sebenarnya untuk pilihannya ini sudah cukup menarik ya di kelas harganya. Ada beberapa pilihan watchface digital, analog, sampai tampilan watchface yang menggunakan animasi. Cuma untuk watchface bergerak sih sepertinya masih belum tersedia dari aplikasi Davidnya. Jadi cuma foto-foto seperti biasa ya. Untuk pilihannya sudah cukup menarik kok. Ini kita coba tampilkan juga nanti. Nah, nanti kalau sekiranya kalian itu merasa cocok dengan tampilan dari watchface-nya, monggo bisa dibeli untuk smartwatch-nya, bisa dikoleksi juga. Karena memang untuk harganya ini sudah cukup terjangkau kok di kelas harganya. Saya dapat smartwatch ini di harga 160 ribuan. Kalau harga normalnya itu di kisaran 198 ribu rupiah. Jadi kalau dapat harga yang lebih murah, tentunya ini bakal lebih worth it lagi ya. Untuk pilihan watchface-nya dia nggak disebutin ada berapa banyak teman-teman. Cuma ini sudah cukup lumayan sih. Pilihannya sih yang nggak pas yang bagus-bagus semua. Ada sebagian saja yang cukup bagus dan menarik untuk dijadikan tampilan watchface utama di layar smartwatch-nya. Nah, ini sambil saya coba untuk geser-geser ya. Nanti teman-teman tinggal lihat saja untuk pilihan dari watchface-nya. Kalau dirasa cocok, langsung aja koleksi teman-teman. Menurut saya sih untuk smartwatch ini cukup worth it di kelas harganya. Jadi banyak banget untuk kelebihan dari smartwatch ini. Mulai dari tampilan layarnya yang sudah cukup besar ya di ukuran 1,83 inch. Walaupun memang masih menggunakan layar TFT display. Tapi untungnya untuk tampilan dari layar yang ini dia lebih jernih dibandingkan layar TFT yang dari model smartwatch lainnya. Ini kelihatan lebih jernih kok, lebih bagus. Resolusinya cukup tajam di 240 x 286 pixel. Nah, uniknya juga ini sudah ada fitur AOD atau Always On Display walaupun memang layarnya masih terbuat dari TFT. Tapi untuk fitur AOD-nya ini dia agak sedikit beda ya. Bisa disetting juga untuk waktu penggunaan durasinya. Nah, untuk pilihan dari fitur AOD-nya itu ada 3 pilihan teman-teman. Mulai dari tampilan yang digital sampai tampilan yang analog itu ada 3 pilihan. Bagus-bagus kok untuk tampilan dari AOD-nya. Nah, untuk baterainya juga ini awet pakai banget. Karena yang menjadi nilai jual dari smartwatch ini tuh ada di bagian baterainya. Berkapasitas 600 mAh dan diklaim mampu bertahan 8-12 hari penggunaan. Dalam mode standby bisa bertahan kurang lebih sekitar 20 hari sampai 30 hari. Ini sudah sangat awet. Apalagi ada fitur AOD-nya. Tentunya kalau kita menggunakan fitur AOD atau Always On Display itu bakal lebih cepat untuk mengurangi daya baterai di smartwatch-nya. Nah, untungnya baterai di smartwatch ini sudah cukup besar, jadi nggak bakal kerasa boros-boros banget ya saat kita menggunakan fitur AOD ataupun fitur-fitur kesehatan lainnya. Ada fitur IP68 water resistant, sudah tahan air, bisa dibawa renang sampai kedalaman 1,5 meter selama kurang lebih sekitar 30 menit. Cakep sih. Terus juga ada fitur olahraga
Untuk fitur olahraganya ada sekitar 100 mode olahraga yang bisa teman-teman gunakan. Ada fitur-fitur kesehatan juga. Tampilan UI-nya ini bagus ya, cakep. Sudah support sama fitur Bluetooth call, ada lubang speaker sama mikrofon. Fitur-fitur pendukungnya sudah cukup bagus, ada fitur terima notifikasi. Juga di sini kita bisa mendengarkan musik langsung dari smartwatch-nya. Kalau kita lagi nonton YouTube atau mungkin mendengarkan lagu atau memutar video, nanti suaranya itu bisa didengarkan juga langsung dari smartwatch-nya. Cakep sih. Jarang-jarang ada smartwatch dengan harga segini yang memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap. Itulah kenapa saya bilang kalau smartwatch ini cukup worth it di kelas harganya. Karena memang ya ini sudah melebihi ekspektasi saya untuk smartwatch di harga 200 ribuan. Walaupun memang untuk bahan bodinya ini masih terbuat dari polikarbonat. Tapi bukan suatu masalah sih. Itu kan tergantung selera juga ya. Untuk tombol bagian sampingnya ada satu teman-teman di sebelah kanan. Itu tombol crown, jadi bisa diputar juga untuk mengganti tampilan watch face-nya atau berpindah ke bagian fitur-fitur lainnya. Ini untuk pilihan dari watch face-nya cukup banyak. Saya yakin teman-teman nggak bakal bosan dengan pilihan watch face yang terdapat di smartwatch ini. Jadi kalau sekiranya bosan dengan satu watch face, tinggal ganti saja dengan menggunakan tampilan watch face lainnya. Ini contoh dari penggunaan watch face yang sudah saya coba gunakan tadi. Bisa kita lihat ya, untuk tampilan dari layarnya dia cukup tajam walaupun masih menggunakan layar TFT display. Apalagi walaupun kita lagi ada di luar ruangan seperti ini masih cukup jelas untuk tampilan dari layar smartwatch-nya. Ya, mungkin segitu saja untuk pilihan watch face yang terdapat di smartwatch Advan SE1. Buat teman-teman semua, jangan lupa ya, minta tolong bantu subscribe, bantu like juga, dan ramaikan di kolom komentar. Bantu share juga video ini ke sosial media kalian. Sampai ketemu di video yang lain. Thank you dan bye-bye.